Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam Ayub pasal yang ke-40. Nah, pasal 40 sampai pasal 41 merupakan ronde kedua dari Allah berbicara kepada Ayub. Mulai dari pasal 38 dan 39 itu merupakan ronde pertama. Jadi pasal yang akan kita pelajari ini adalah ronde kedua. Khusus pasal yang ke-40. Di mana Allah berbicara kepada Ayub tentang dua ciptaannya. Kalau ronde pertama, pasal 38 dan 39, itu Allah berbicara bahwa Dia adalah pencipta, sang kreator, pencipta alam semesta. Tetapi di pasal 40 dan 41, pasal yang berikutnya, itu Allah memakai binatang, dua binatang, bahwa Allah lah yang menciptakan mereka. Ini merupakan respon Allah terhadap Ayub. Bagaimana sikap Ayub yang mempertanyakan keadilan Tuhan, sikap Ayub yang meragukan kuasa Allah, keadilan Allah terhadap penderitaan yang sedang dialaminya. Akhirnya Tuhan menantang Ayub. Seperti ini kira-kira ngomongnya. Ayub, jika kamu menjadi Tuhan, bisakah engkau melakukan pekerjaan lebih baik daripada apa yang aku lakukan? Nah, jadi di sini Tuhan menantang Ayub. Dan kisah selanjutnya atau seperti apa isinya dari pasal 40 ini, kita akan pelajari setelah kita datang menghampiri Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Mari siapkan hati kita. Kita sembah Tuhan, Allah yang baik. Haleluya. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan
sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gulung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gulung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gulung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Engkaulah Tuhan tetap selama-lamanya menjadi kepunyaan kami, milik pusaka hidup kami. Terima kasih ya Tuhan,
terpuji-pujilah nama-Mu. Kami percaya hadirat Allah, urapan Allah turun atas kami semua ketika kami membaca kebenaran firman-Mu, ketika kami merenungkan firman-Mu, bahkan Engkau memampukan kami untuk hidup di dalamnya, melakukan kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan kami belajar dari kebenaran firman-Mu, Ayub pasal yang ke-40. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ayub pasal yang ke-40, ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Nah, Bapak Ibu kakak salam Tuhan, kita harus mengerti bahwa meskipun Allah itu menegur Ayub, teguran Allah itu sebenarnya sangat lembut, sangat lembut. Karena Allah mengasihi Ayub dan Ayub itu mengasihi Allah. Tujuan teguran Allah kepada Ayub itu adalah untuk menyadarkan Ayub, ya, menyadarkan Ayub. Secara substansi, Ayub itu jelas telah menfitnah atau menuduh mengenai keadilan Allah dalam kata-katanya yang cukup menyakitkan. Di dalam pasal-pasal sebelumnya telah kita baca dan pelajari. Membayangkan bahwa Allah itu menindas orang yang tak bersalah, Allah itu menertawakan penderitaan mereka, kemudian Allah itu tersenyum kepada orang fasik yang menyakiti orang yang tak bersalah. Saya kira itu tuduhan yang sangat-sangat fatal ya kepada Allah. Itu dilakukan oleh Ayub. Disebabkan karena perasaan dirinya atau kondisi hidupnya yang sangat-sangat sulit, sangat parah penderitaan yang dialaminya. Tapi kita juga harus menyadari bahwa karena penderitaan fisik dan emosi Ayub yang hebat itu, Ayub dalam beberapa hal bisa seperti kondisi orang gila digambarkan di dalam kitab ini. Nah, perspektif yang tepat dan sikap yang baik pasti sangat sulit untuk dipertahankan, ya, dalam pencobaan yang berat, pencobaan yang besar, yang sulit yang Ayub alami. Jadi Tuhan dalam empati dan pengertian yang sempurna terhadap kondisi Ayub bisa menerima setiap ocehan-ocehan Ayub yang sebenarnya mengarah kepada semacam tuduhan kepada Allah tadi. Ya. Dan dengan lembut, nada yang sangat-sangat lembut ini, Tuhan memberikan tantangan kepada Ayub. Di pasal-pasal sebelumnya, Ayub telah mengkritik Tuhan karena tidak memperlakukan dia dengan cukup baik. Jadi Tuhan sekarang bertanya kepada Ayub di dalam pasal 40 ini. Kira-kira bisa disimpulkan demikian Bapak Ibu salam Tuhan. Tuhan punya tantangan kepada Ayub ya. Ayub, jika kamu berpikir bahwa kamu dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik, jika engkau menjadi Tuhan, jika engkau menjadi hakim yang tertinggi daripada aku. Oke, coba kita lihat ya, apakah engkau akan sanggup melakukan hal yang lebih baik dari apa yang telah aku lakukan. Dan jika kamu bisa Ayub, maka aku akan mengakui bahwa kamu dapat menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu dapat memulihkan keadaan dirimu. Engkau tidak akan butuh aku lagi sebagai Allah. Kira-kira begitu. Kesimpulan dari pasal 40. Nah, Bapak Ibu kasih salam Tuhan, dalam tantangan Tuhan kepada Ayub kali ini, Allah memakai dua analogi ya tentang binatang, Dikatakan di sini itu ada kuda Nil dan kemudian mengenai buaya. Untuk lebih jelas, mari saya ajak kita baca dulu mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9.
Lalu kita akan lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Ayub pasal 40, Tuhan menantang Ayub. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku? Mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah? Dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Hiasilah dirimu dan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah marahmu yang bergelora. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia, dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat-tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau, karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Jadi itu tantangan Tuhan kepada Ayub. Ayub berdiri sebagai seorang laki-laki. Semua perlengkapan hebatmu pakai. Coba engkau menjadi seperti aku, jadi Allah. Apakah engkau sanggup melakukan hal yang lebih baik? Lebih daripada apa yang telah aku lakukan. Jadi tantangannya seperti itu. Ya jawabannya sederhana sebenarnya. Tentu tidak mungkin, tidak bisa lah Ayub ya melakukan itu. Ini teguran sebenarnya buat kita, waduh, tegas banget ya Tuhan bicara kepada Ayub ya. Tetapi di dalam sastra Ibrani, apa yang dikemukakan Allah kepada Ayub ini sangat-sangat lembut. Sangat-sangat lembut untuk menyadarkan Ayub bahwa dia tidak bisa seperti Allah. Kamu nggak tahu aku, kamu nggak ngerti aku, kamu nggak ngerti rahasia-rahasia apa perbuatan Allah kepada dunia dan semua peristiwa yang manusia alami di muka bumi. Begitu. Lalu kita masuk kepada analogi yang kedua, yaitu ayat 10 sampai ayat yang ke-19. Saya akan pandu kita sekali lagi membaca bagian ini. Lukisan tentang kuda Nil. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalin-jalin. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga. Kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya persenjataan pedang. Iya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah tumbuh-tumbuhan teratai ia menderum, tersembunyi dalam gelagah dan payah. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayangnya. Pohon-pohon gandarusa mengelilinginya. Sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar, ia tetap tenang. Biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya, dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluhan? Nah, ayat 10 sampai ayat yang ke-19, di dalam teks bahasa Indonesia kita, LAI menaruh lukisan tentang kuda Nil. Jadi penggambaran binatang di sini disebut sebagai kuda Nil. Di dalam teks Ibraninya itu pakai kata behemoth. Behemoth. Behemoth ini binatang yang bisa menjadi kuda Nil, bentuknya modelnya kayak kuda Nil, tapi juga bisa menjadi binatang langka yang mungkin sudah punah, tetapi dengan kondisi tubuh, perlengkapan tubuh yang sangat-sangat kuat, sangat dahsyat. Dan di dalam teks Ibrani, behemoth ini adalah simbol daripada maut.
simbol daripada maut. Karena itu apa yang dikemukakan di sini dengan teks di dalam bahasa Ibrani, baik behemoth kuda Nil maupun buaya yang Leviathan, penggambarannya agak berbeda sedikit ya, sedikit. Yang agak jauh itu di Leviathan atau buaya, nanti kita baca teksnya. Penggambarannya sangat berbeda jauh. Nah, kenapa? Ini binatang mungkin sudah punah. Dan di kelompok bangsa-bangsa kuno dahulu, ini juga menjadi binatang-binatang yang disebut sebagai mitos. Binatang mitos. Mungkin sudah lama punah, lalu diceritain ada binatang hebat seperti ini, seperti itu. Tetapi kuda Nil ini lebih mendekati hipopotamus ya. Lebih mendekati dengan penggambaran yang ada di ayat 10 sampai 19. Binatang ini mungkin tidak terlihat menyeramkan Bapak Ibu saudara Tuhan. Tetapi sesungguhnya kekuatannya tak dapat diabaikan. Ini maksudnya dari penggambaran tersebut. Ekornya diberitahu seperti pohon aras dan tulangnya seperti pembuluh tembaga. Siapa yang menciptakan makhluk ini? Makhluk yang sangat unik, sangat gagah, bisa hidup di air. Ya. Lalu ikan-ikan sekitarnya menyertai dia. Lalu pertanyaan Tuhan, siapa pula yang mencukupi kebutuhannya? Makanannya kan banyak. Siapa yang melindungi dia? Lalu pertanyaan lain adalah, siapa juga yang sanggup menangkapnya? Enggak ada yang bisa menangkapnya. Yang bisa memelihara, mencukupi kebutuhannya, yang melindunginya, hanya penciptanya saja. Yaitu Allah yang Maha Kuat. Yaitu Allah yang kita sembah. Allah pencipta langit bumi serta segala isinya. Itu dari ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-19. Lalu analogi kedua, yaitu mengenai Leviathan atau buaya di sini dalam Alkitab kita ya, disebut lukisan tentang buaya. Buaya, kuda Nil digolongkan sebagai binatang-binatang purba di sini. Nah, saya kembali pandu kita membaca ayat 20 sampai ayat yang ke-28. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail? Sekali lagi teks buaya ini di dalam bahasa Ibrani adalah Leviathan. Di dalam teks-teks bahasa Inggris lainnya itu tidak disebutkan buaya, tapi ditulis langsung Leviathan ya. Atau mengimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocokkan rahangnya dengan kaitan? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan pada belas kasihan kepadamu, atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau, sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung, dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan? Mungkinkah kawan-kawan nelayan memperdagangkan dia atau membagi-bagikan dia di antara pedagang-pedagang? Dapatkah engkau menusuki kulitnya dengan serampang dan kepalanya dengan tempuling? Letakkan tanganmu ke atasnya, ingatlah pertarungannya, engkau takkan melakukannya lagi. Sesungguhnya harapanmu hampa, baru saja melihat dia, orang sudah terbanting. Itu ayat 20 sampai ayatnya yang ke-28. Nah, buaya yang diterjemahkan sebagai dari teks Ibrani itu Leviathan di sini. Leviathan itu adalah simbol dari kuasa maut. Simbol dari kuasa maut. Nah, digambarkan sebagai binatang buas yang ganas dan tidak bisa dijinakkan. Kalau kita baca tadi ya, nggak ada yang bisa menghampiri dia, mengikat dia, mencocokkan rahang dengan kaitan. Itu nggak ada seorang pun yang bisa melakukan. Tubuhnya itu ditutupi dengan baju besi yang tidak bisa ditembus. Dempet kulitnya gitu ya, bersusun-susun seperti perisai.
lalu memiliki mulut penuh dengan gigi-gigi yang mematikan, serta menghembuskan api. Wow, menghembuskan api dan keluarkan asap dari mulutnya. Jadi kalau menggambarkan itu seperti buaya memang agak jauh. Leviatan di dalam Alkitab cukup banyak ayat-ayat referensinya. Contohnya di Mazmur pasal 74, Mazmur 74 ayat 14. Di sana di Mazmur 74 ayat 14 itu ada Leviatan itu menyeratkan binatang yang berkepala banyak. Jadi banyak kepalanya. Satu ekor tapi kepalanya banyak. Itu Leviatan dalam Mazmur 74 ayat 14. Lalu di Mazmur 104 ayat 26. Di sana kita temukan juga ada Leviatan. Leviatan disebutkan di sana itu bermain-main di lautan luas. Tinggalnya di lautan luas. Dan dia penguasa lautan. Kemudian di Yesaya 27 ayat 1 juga berbicara mengenai Leviatan di sana. Bahwa Tuhan itu membunuh Leviatan. Itu seekor ular yang melingkar. Seekor ular yang besar dan dia adalah monster laut. Wow. Jadi penggambaran Leviatan cukup berbeda di sini ya. Namun demikian, karena ini bicara mengenai binatang purba, sangat sederhana buat kita membayangkan atau mewakili dari binatang yang sangat mengerikan ini cukup dengan buaya. Dengan buaya saja ya kita tahu kekuatan seperti apa, kulitnya seperti apa, dan ketika menghadapi atau orang menghadapi dia itu butuh teknik, butuh cara dan bergulat besar ya, pergulatannya itu cukup makan energi. Digambarkan di sini dalam teks bahasa Indonesia kita cukup menarik dan diberitahu bahwa itu adalah buaya. Oke. Yang pasti ini binatang purba yang Tuhan juga ciptakan. Bahkan sampai binatang yang mengerikan besarnya itu dan luar biasa mengerikan, menakutkan, Tuhan juga yang ciptakan. Entah itu apakah bicara mengenai makhluk ancaman ataupun simbol daripada kuasa maut. Tetapi sederhananya bahwa Behemoth dan Leviatan, kuda Nil dan buaya adalah makhluk yang merupakan penguasa semua orang sombong. Itu di dalam versi Ibrani. Bahwa binatang ini yang disebut sebagai Behemoth dan Leviatan itu adalah penguasa semua orang yang sombong. Artinya mereka memimpin, mewakili kesombongan dan kejahatan manusia berdosa. Nah, seolah-olah Tuhan itu mau berbicara kepada Ayub seperti ini. Dari pasal 40 yang telah kita baca tadi. Yub, jika kamu bisa menjinakkan binatang-binatang ini, maka aku yakin kamu pasti bisa menjinakkan semua orang sombong di muka bumi. Tetapi pertanyaannya, kamu bisa enggak? Ayub, kamu mampu enggak melakukan itu? Menjinakkan orang-orang sombong di muka bumi? Jawabannya sederhana, pasti tidak bisa. Nah, inti dari pasal 40 bahkan sampai 41 adalah bahwa untuk membuat kita gemetar karena kekuatan penuh dari penguasa kejahatan ini, penguasa orang sombong ini. Dan ternyata penguasa kejahatan inilah yang menyiksa Ayub, yang membuat hidupnya sengsara, yang membuat hidupnya menderita selama ini. Jadi ternyata dosa, kejahatan, dan tindakan si penguasa maut yang kita tahu adalah si iblis yang disimbolkan dengan dua binatang ini, itu yang mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan. Namun Tuhan izinkan. Berarti si penguasa maut sekalipun, penguasa
semua orang sombong sekalipun, itu ada di dalam batas kuasa Tuhan. Meskipun kejahatan mungkin mengerikan dan mengakibatkan penderitaan sangat-sangat besar dan panjang, termasuk dalam kehidupan orang percaya. Tetapi kejahatan tidak dapat dan tidak pernah mampu melampaui batas dari apa yang telah Tuhan tetapkan. Kejahatan tidak bisa melampaui dari anugerah Tuhan. Itu kabar baik buat kita. Allah telah membatasi. Karenanya itu Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus bahwa sesungguhnya pencobaan-pencobaan yang kita alami ini tidak melampaui batas kemampuan kita. Karena penderitaan dan kejahatan pun semua ada batasnya. Tuhanlah yang mengendalikannya. Ya. Dan tentu saja kejahatan, penderitaan, apapun diakibatkan oleh kuasa kejahatan itu tidak akan berlangsung selamanya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengatur, Tuhan yang membatasi, dan Tuhan yang mengontrol semua keadaan. Di Perjanjian Baru kita belajar berapa harga yang harus Tuhan bayar untuk memenangkan kemenangan atas Leviatan ini, atas penguasa kejahatan. Kejahatan tidak bisa dikalahkan oleh kejahatan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tidak bisa. Kejahatan hanya bisa dikalahkan oleh kebaikan dan dikalahkan oleh kasih penebusan Kristus. Cuma dengan kurban Kristus, kejahatan dapat ditaklukkan. Itu hebatnya kita punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pesan dari pasal 40 buat kita ketika kita membaca bagian ini. Memang kita mengalami kesulitan. Bahwa Allah berbicara di sini melalui perumpamaan dari dua binatang. Yang dua binatang ini seolah-olah akrab dengan kita. Tetapi ternyata dalam teks bahasa Ibrani ini adalah bicara mengenai penguasa dari maut, kuasa kejahatan yang mengendalikan kejahatan di muka bumi. Pelajarannya apa buat kita? Kalau Ayub tidak bisa mengendalikan, saya tidak bisa mengendalikan, tapi Yesus yang sanggup mengendalikan. Karena Allah yang mengizinkan semua itu bisa terjadi. Yang pertama bahwa jaminan dari Tuhan kepada kita, bahwa baik maut, si Behemoth ini, maupun pemegang kuasa maut, Leviatan, adalah ciptaan yang sepenuhnya berada di bawah kendali Tuhan. Di bawah kendali juru selamat kita. Yang kedua, mengajar kita untuk jangan sombong lah. Jangan sok mengatur Tuhan. Kalau mau ngomong dengan Tuhan, mau bicara dengan Tuhan, mau protes keadaan kita, tolong kendalikan lidah kita, mulut kita, pikiran kita. Kuasai hati kita. Lebih baik mengucap syukur daripada kita ngoceh yang tidak beraturan, gak jelas. Termasuk janganlah menolak penderitaan yang Tuhan izinkan. Kemudian mengeluh sepanjang hari. Lalu meninggalkan iman kita. Saya percaya bahwa jika pergumulan, pencobaan, ujian itu diizinkan oleh Tuhan dan itu disebabkan oleh faktor dari luar, bukan dari kesalahan kita, Tuhan akan pasti menyertai dan menolong kita dan memberi kita kekuatan supaya kita cakap menanggung pergumulan hidup itu. Apabila menuduh Tuhan tidak mampu mengatur dan tidak mampu mengendalikan segala yang kita alami, lalu kita mau protes, kita mengeluhkan hal itu kepada Tuhan, itu tidak akan mendatangkan apa-apa, tidak akan mendatangkan hasil yang baik buat kita sendiri. Mengatur dan menguasai dua binatang ciptaan Tuhan tersebut saja, Ayub tidak sanggup. Dan tentu kita juga tidak sanggup mengendalikannya. Apalagi kita mengatur situasi di sekitar kita. Apalagi kalau mau mengatur Tuhan sebagai Sang Pencipta, saya kira itu bukan bagian kita. Pelajaran yang ketiga buat kita adalah belajarlah
semakin merendahkan hati di hadapan Allah, dan menerima segala pergumulan hidup sebagai risiko dari kehidupan yang kita jalani. Dan itu merupakan sarana yang Allah pakai guna mendewasakan iman kita. Tuhan tidak iseng mengizinkan pergumulan masalah kepada kita atau kita alami. Enggak, Tuhan tidak iseng. Tuhan punya maksud. Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang indah dan luar biasa. Dia sudah mengukir langkah perjalanan hidup kita dan hari esok kita. Karena itu, di dalam lembah yang kelam sekalipun, dalam situasi yang sulit dan berat sekalipun, Dia berjanji untuk menyertai kita. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, apa jawaban Ayub? Ayub tidak mengerti, Ayub tidak paham semua keadaan yang dialaminya, tetapi akhirnya dia mencabut semua kata-katanya yang nanti diungkapkan dalam Ayub pasal yang ke-42. Sampai masa waktu penderitaan Ayub berlalu, Tuhan tidak memberi jawaban kepada Ayub. Tuhan juga tidak memberitahu kepada Ayub skenario di belakang pertaruhan apa yang Allah perbuat, perjanjian Allah dengan si iblis. Tuhan juga tidak kasih tahu. Ditutup sampai Ayub selesai. Ayub tidak mengerti keadaan yang menimpa dirinya oleh sebab apa. Demikian juga dalam kehidupan kita. Cuma dibutuhkan kerendahan hati, berserah penuh kepada Tuhan. Tidak semua di dalam kehidupan ini harus kita mengerti. Apalagi rahasia Tuhan. Tidak. Tuhan akan menolong kita di tengah kesulitan, di tengah keadaan yang berat. Dan Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita, sanggup mengatasi segala kesulitan hidup. Bersama Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk pembelajaran dari Ayub pasal 40. Tuhan mendidik kami untuk kami semakin rendah hati, untuk kami belajar tidak sombong, untuk kami tidak mempertanyakan kuasa dan kemampuan Tuhan atas segala pergumulan hidup, atas persoalan, dan atas segala perkara yang kami alami. Mampukan kami untuk percaya saja bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mengatasi segala keadaan, segala perkara, Allah yang mengatasi seluruh persoalan hidup, dan Allah yang menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami punya Yesus, kami punya Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, yang telah memulihkan kami, yang kuasanya sanggup menyembuhkan dan menolong kami semua. Terpuji-pujilah nama-Mu. Berkati semua umat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Kekasih-kekasih Allah, arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat, anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.